Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam Selamat Berefleksi bersama saya Pendeta William. Dan hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan tentu terkadang kita punya titik zona nyaman dalam hidup yang kita jalani. Dalam zona nyaman itu kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Rutinitas yang dijalani, keseharian yang dilakukan, dan berbagai hal dirasakan membuat diri kita nyaman. Karena kita sudah tahu situasi yang dihadapi, kita tahu berbagai dinamika yang terjadi. Zona nyaman bagi setiap kita tentu menjadi bagian yang mengenakan. Tetapi terkadang zona nyaman juga punya sisi negatif, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Sisi negatifnya adalah bahwa zona nyaman membuat diri kita terkadang lupa untuk mengeksplorasi diri, untuk men-challenging diri kita menjadi pribadi yang lebih lagi. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentu punya kemampuan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, hari ini kita bersama-sama hendak diingatkan Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, bahwa hidup dalam zona nyaman perlu kehati-hatian. Kita mengingat ketika tahun 2020 pandemi datang, betapa gereja dalam zona nyaman, peribadahan, dan juga pelayanan yang dilakukan mesti berbenah diri dan juga berinovasi supaya pelayanan yang dilakukan tetap bisa berjalan. Karena pandemi membuat ruang gerak kita terbatas. Gereja punya kewajiban untuk terus membangun persekutuan, untuk dapat terus bersaksi dan juga melayani. Dalam situasi yang tidak pasti ketika pandemi, kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang justru membuat gereja berinovasi. Dan sekarang, pasca pandemi, kita pun diperhadapkan pada banyak ketidakpastian dalam hidup. Kita tahu berita belakangan ini tentang resesi, berita tentang pergolakan ekonomi, bahkan juga isu kesehatan yang juga merebak, membuat diri kita juga mesti berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan. Dan kita sadar kita sedang karena kita mesti untuk berbenah diri. Nah, ini juga Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, yang hendak kita renungkan dalam pembacaan kitab kita. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk tidak terjebak dalam zona nyaman kehidupan mereka. Sebagai seorang beriman, mereka mesti sadar bahwa mereka harus menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Mereka harus bangun. Nah, inilah kata yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyadarkan orang-orang di Roma dan juga setiap kita yang membacanya hari ini bahwa kita mesti sadar dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Bangun untuk bisa melihat berbagai kondisi dan dinamika hidup yang sedang kita jalani. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang Tuhan anugerahkan, yang di dalamnya karya Tuhan mesti terjadi melalui setiap laku dan tutur kata kita. Sehingga dalam pemikiran Paulus, pengingatan untuk bangun karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat menjadi penting, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, baik secara pribadi maupun komunal. Sehingga kita diminta untuk bangun dan sadar akan situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini. Maksud Rasul Paulus ialah supaya kita tidak terjebak dalam kenyamanan hidup, bahkan sampai lupa dengan Tuhan. Kenyamanan hidup sampai kita lupa akan tugas tanggung jawab kita untuk juga mengasihi sesama kita.
Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas, bangun dari tidur dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang gelap. Serta Rasul Paulus mengingatkan juga agar kita memakai perlengkapan senjata terang, agar dalam ketidakpastian hidup, dalam berbagai dinamika dan juga pergolakan hidup, kita tetap dapat bertahan di dalam iman percaya, dalam pengharapan bahwa Kristus Tuhan menyertai setiap kita, bahwa Kristus Tuhan tetap meneguhkan setiap kita untuk dapat berjalan menurut kehendak-Nya. Dan perlengkapan senjata terang dipergunakan agar kita juga dalam menjalani kehidupan meski di luar zona nyaman, kita tetap dapat menghadirkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Di minggu Advent pertama ini kita bersama-sama hendak merefleksikan diri untuk terus mengingat bahwa setiap kita disadarkan akan situasi kehidupan yang tidak baik-baik saja, yang bergejolak. Tetapi kita juga diminta untuk tidak khawatir, karena di dalamnya kita memiliki pengharapan bahwa pada hari kedatangan Tuhan, hari itulah di mana kita mendapatkan damai sejahtera. Ketika kita tidak melupakan untuk mengasihi Tuhan, tidak melupakan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita dalam persekutuan, kesaksian, dan juga pelayanan. Untuk itu selamat menantikan kedatangan Kristus, selamat menjalani kehidupan akan pengharapan kedatangan Kristus kembali, dan di dalamnya kita isi kehidupan kita dengan terus berjaga-jaga dan melakukan setiap kehendak Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.